Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hathana an natakhallaqa bi sifatil amanah wa nahana an su'il khuluqi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallah wa sadaqa rasulih. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah selalu dalam berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai dengan malam ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman Islam, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Semoga dengan hadirnya kita ke majelis ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang insyaallah nikmat yang sudah ada nanti Allah tambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau siapa saja orang yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, dan mereka orang-orang yang kita cintai. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita di rumah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, ditetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita, sehingga nanti jika saatnya tiba, kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala man nawayna wa man nawu bi salfu sholih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tajibu alaihi salatu, tajibu salatu ala kulli muslimin balighin aqilin qahirin. As-sabiyyu idza balagha sab'a sinin yajibu ala waliyyihi an ya'murahu bis-salati, wa idza balagha 'ashara sinin yajibu lahu ala tarkihi yatamarrana 'alaiha. Alamatul bulugh thalathun, tamamu 15 sanatan, wal Islam wal khairu fil unsa. Allah. Selamat gerakan. Hadirin jamaah sekalian, halaman 28 ya. 27 28. Ini sebelum kita bahas fikih, saya mau ajak kita muhasabah dulu sedikit aja. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian gempa ya, di daerah Cianjur. Kalau nggak salah hari Senin malam Selasa, ya, hari Senin siang. Itu ketika kejadian
Saya memang lagi ada di yayasan, ya, di kantor yayasan, di rumah. Tiba-tiba handphone saya ada WA banyak banget dari jamaah, dari keluarga. Isinya nanya, Ustadz, gimana keadaan Abi? Begitu doang. Saya nggak berasa ada gempa, saya nggak berasa. Saya pikir, oh nanyain keadaan Abi, saya jawab aja. Alhamdulillah udah rada mendingan gitu. Saya nggak tahu, tapi kok ada banyak banget, hampir 20 lebih yang nanya. Akhirnya saya antar aja deh balesnya. Saya ngerjain kerjaan saya dulu dah tuh. Katanya pas saya keluar dari kantor yayasan, ini semua siswa di tempat saya, kok ada keluar semua. Saya tanya, ada apa memang? Ada gempa gitu. Lah saya kagak berasa ada gempa. Saya cari informasi, ya, di internet saya cari. Ternyata gempanya di Cianjur. Baru saya keinget, jangan-jangan tadi tuh yang pada WA nanyain Abi, maksudnya gimana keadaannya pas gempa di sana. Langsung saya kontak orang tua saya. Saya kontak telepon, nggak nyambung, di WA nggak bisa. Saya mulai, ada apa nih? Jangan-jangan kenapa-napa. Udah panik juga saya. Rencana saya sore itu juga saya mau berangkat ke Cianjur gitu. Mau berangkat juga. Cuman saya ingat kata orang tua saya, sesibuk apapun gitu ya, sepengen apapun mau ke Cianjur, mau nengokin Abi, kata Abi, kalau malamnya ada taklim jangan gitu. Saya lupa malam itu ada taklim di Jagakarsa. Wah, nggak bisa nih, taklim dulu dah gitu. Taklim dulu saya ke Jagakarsa. Di Jagakarsa ketika taklim, pikiran saya udah kalang kabut. Sampai ngomong masjid tempat saya taklim, malah masjidul masa yang saya sebut tuh. Pengurusnya juga yang saya sebut orang di rumah saya semua. Sampai ditegur, Ustaz, ini alisan Jagakarsa bukan Al-Falah gitu. Karena saya lagi blank banget gitu. Akhirnya begitu rapi taklim, lagi makan, lagi ngobrol. Sekitar jam 9 malam itu saya ditelepon nggak taunya sama umi saya. Umi saya ngabarin, Saladin, Umi sama Abi lagi jalan pulang. Ini udah mau masuk tol Bandung gitu. Wah, hati saya bukan main senengnya. Langsung saya izin pamit sama pengurus masjid, saya pulang. Saya beresin karena rumah lagi dibongkar, saya beresin semuanya gitu. Gitu nyampe, itu Abi saya cuma cerita begini. Itu gempa di sana sampai kedengeran suara patahan di dalam tanah tuh, kedengeran suara patahannya gitu. Sama gesernya kedengeran. Jadi kayak bunyi traktor dihidupin gitu. Serem bener. Udah gitu gempanya bukan begini, ke atas ke bawah tuh. Air di kolam ikan kayak mendidih begitu naik turun. Nah, orang tua saya bilang, itu Abi udah pasrah aja udah. Di dalam rumah udah pasrah mau keluar, emang jalan nggak sempurna, mata nggak ngeliat, udah diem aja. Akhirnya sama umi saya ditarik, direndeng begitu, ayo keluar. Semua udah panik, pasien di sana semua panik. Nah, ketika akhirnya udah beberapa lama berhenti, masuk 10 menit gempa lagi. Ya, kalau nggak salah sampai dengan jam 9 malam itu kurang lebih 11 kali ada gempa. Gitu. Bahkan lebih katanya. Akhirnya udah diputuskan, udah malam itu pulang juga dengan pasien yang lain, nebeng gitu. Setiap segala sesuatu hadirin jamaah sekalian, ya, musibah atau apapun, kan kita harus ngambil hikmahnya, ya. Jangan kita, ini ada orang bilang begini, oh itu kena Cianjur, kena azab tuh gitu. Ya, ada yang begitu. Saya dikirimin sama seorang jamaah, Ustadz ini bagaimana nih Ustadz Anu ngomong ceramah Cianjur kena azab tuh gitu. Saya bilang kalau kita jangan ngomong kayak begitu. Kalau ada orang Cianjur dengar marah dia, ya kesinggung. Ya, jangan. Karena apa sih yang namanya musibah menjadi azab itu? Kenapa sih? Musibah menjadi azab itu kalau seandainya seseorang yang tertimpa satu musibah, dia nggak terima dengan musibah tersebut, malah menyalah-nyalahkan Allah.
Ini Allah gimana sih, saya udah sholat masih kena musibah aja. Berarti musibah itu azab buat dia. Ya. Maka kalau kita kena musibah, sakit lah atau apalah, ya sesuatu yang gak enak dengan di diri kita yang Allah tentukan. Kalau kita marah-marah, kalau kita nggak terima, itu azab buat kita. Maka orang yang hebat ketika ditimpa satu musibah, bukan hanya mengucapkan innalillahi, tapi bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu yang hebat. Malah ngoreksi, oh jangan-jangan ini teguran buat saya. Gitu. Ketika kejadian itu, semua orang pada keluar rumah. Bahkan kita yang di Jakarta juga pada keluar juga. Takut apa? Takut ketiban. Intinya ketika semua orang menghindari gempa tersebut, satu, karena manusia takut mati. Ya. Semua orang takut mati. Ada kiai, ada ustadz tanya, ustadz mau nggak kalau besok mati? Enggak. Kenapa kok takut mati? Karena masalahnya kita nggak tahu setelah mati surga apa neraka kita, kan gitu. Kita nggak tahu surga apa neraka. Dulu waktu saya di pesantren, masih di Ponorogo dulu, ada Bahsul Masail dari MUI, seluruh kiai se-Indonesia kumpul di pesantren saya. Saya masih kelas 3 waktu itu. Dapat tugas dari Pak Yai, saya suruh nyuciin piring. Kiai-kiai yang habis makan saya cuciin piringnya di lantai 1. Ketika saya lagi nyuci piring, para asatidz, para kiai lagi pada di kamarnya, ada yang istirahat. Tiba-tiba piring yang lagi saya cuci jatuh semua ambrak-ambrakan. Kenapa? Gempa. Ternyata gempanya di Jogja. Nah, tahun berapa saya lupa tuh, waktu itu gempa di Jogja. Di Ponorogo terasa betul. Sampai bangunan ini retak. 4 lantai. Ketika terjadi gempa, semua kiai pada keluar semua. Pada keluar semua. Bahkan ketika pada keluar itu main dorong-dorongan. Udah kayak anak kecil main dulu-duluan. Saya ngeliat sendiri karena saya udah di bawah, jadi bisa ngeliat doang gitu. Cuman yang di atas ada yang dorong, ada yang jatuh. Ya. Dia nggak mikir itu kayak sepuh atau mendorong-dorongan. Saking takutnya. Ya, saking takutnya. Bahkan mohon maaf, ada seorang asatidz itu lagi buang air. Lagi buang air, saking paniknya keluar dia. Keluar dari kamar mandi, belum pakai celana. Akhirnya karena saya megang serbet waktu itu saya tutupin. Itu semua karena apa tuh? Karena takut mati. Ini kalau kita bayangkan, ini baru di dunia doang nih gitu. Ini baru gempa biasa, ntar kalau kiamat bagaimana? Ketika di padang mahsyar nanti dikumpulkan, kan katanya dikatakan nanti orang-orang semua nggak ada yang pakai baju tuh, pada telanjang semua. Cuman kagak ada yang mikirin, itu kelihatan kagak ada yang mikirin begitu. Semuanya pada panik, pada takut kira-kira dapat kitab dari yaminihi au min shimalihi. Ntar kitabnya dari kanan apa dari kiri nih? Saking paniknya. Dibayangkan kemarin gempa kayak begitu aja kita paniknya luar biasa. Waktu di Aceh dulu tahun 2006 atau 2007. 2006 kalau salah. Itu waktu tsunami di Aceh, wah luar biasa. Maka seharusnya yang kayak begini ini jadi muhasabah buat kita. Kita di Jakarta di sini alhamdulillah ya paling banter banjir lah gitu ya. Allah masih lindungi kita semua. Maka jangan bosan-bosan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya mati, hadirin jamaah sekalian, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba. Wah, saya nggak mau ke Cianjur lagi dah. Termati lagi. Udah. Mau pergi ke tempat lain aja dah. Ke pantai aja. Nggak tahu di pantai tsunami. Kan begitu. Udah saya nggak mau ke pantai dah. Maunya di rumah aja dah. Nggak mau kemana-mana. Kelilingnya Jakarta aja sini. Lagi naik motor, tahu-tahu dari belakang ada truk nyeruduk, mati juga. Udah saya nggak mau keluar rumah, udah di rumah aja. Lagi ngecas HP, meleduk HP-nya kesetrum, mati juga.
Jadi mati udah waktunya sudah Allah tentukan, caranya beda-beda. Al-mautu wahid, mati ya mati doang, udah satu. Ya. Maka di sini dikatakan Syekh Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyyun. Kalau ada orang yang takut mati, itu sesuatu yang biasa, wajar. Jangan dibilang takut banget sama mati, jangan begitu ya. Itu emang hal yang wajar takut mati. Orang yang kagak takut mati kemungkinannya ada dua. Pertama, dia udah putus asa daripada rahmat Allah. Akhirnya matinya gimana? Bunuh diri. Orang yang bunuh diri berani sama mati. Kenapa? Putus asa dia. Yang kedua, memang orang itu imannya memang udah kuat bener. Bahkan ada seorang sahabat yang dia pengen mati lagi perang tuh. Nangis ketika sakit di tempat tidur, matinya di tempat tidur. Kenapa saya kagak mati di medan perang? Berani mati. Antara yang imannya lemah banget sama yang tinggi banget. Nah, kalau kita takut sama mati, wajar nggak? Wajar. Ya, wajar. Maka di sini dikatakan takut mati adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Wadzalika li'annal mauta mu'limun fi nafsihi. Karena yang namanya mati itu adalah satu sakit yang luar biasa bagi dirinya. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris ketika dicabut nyawanya oleh Allah SWT, terus dikembalikan lagi, itu kan nanya, malaikat Israel nanya, ya Nabi Allah, waktu aku cabut nyawanya, kayak gimana rasanya? Kata Nabi Allah Idris, itu sakitnya kayak seekor hewan dikulitin hidup-hidup tuh, disiramin pakai air laut. Itu sakitnya kayak begitu tuh. Nabi Allah Idris, Nabi Muhammad pun begitu juga, ngerasakan sakit luar biasa. Yang pertanyaan kita bagaimana ini nanti? Ya, ntar kita kalau mati bagaimana? Sakitnya kayak bagaimana? Maka di sini dikatakan, wadzalika li'annal mauta mu'limun fi nafsi. Kenapa orang takut sama mati? Karena mati itu merupakan sakit yang luar biasa bagi dirinya. Terus wa mufariqun bainal insani wa baina mahbubatihi. Dan mati itu merupakan satu kejadian, satu momen di mana seseorang harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Bapak pisah dengan anaknya. Bapaknya mati, anak pisah dengan bapaknya. Suami pisah dengan istrinya, istri pisah dengan suaminya. Seseorang yang cinta banget sama hartanya harus pisah sama hartanya. Mobil saya bagus banget, harus pisah dengan mobilnya. Maka yang memisahkan antara kenikmatan dunia dengan dirinya apa? Mati. Maka kata Rasulullah, banyakin ingat mati. Alhamdulillah sekalian. Banyakin ingat mati. Kenapa? Karena orang yang ingat mati, insya Allah ada rem. Saya mau maksiat nih, tapi ntar kalau mati bagaimana? Nggak jadi dah, gitu. Kalau orang ingat mati. Maka dulu Rasulullah SAW sempat melarang daripada ziarah kubur. Setelah umat Islam imannya udah mulai baik, bagus, ala fazuruha, maka silakan ziarah. Cuman inti dari ziarah kubur, kita datang ke kuburan orang tua kita, ke istri kita, ke saudara kita yang kita datangi. Jangan hanya kita baca Yasin, jangan hanya kita baca tahlil, kirimin Fatihah, jangan. Yang kita bacakan itu adalah pahala buat yang ada di dalam kubur. Sementara buat kita apa? Maka ketika kita ziarah, begitu baca tahlil, rapi baca doa, jangan langsung pulang. Duduk sejenak, ngomong dalam hati kita, ya Allah, kalau saya yang ada di dalam bagaimana? Kita ingat sama mati itu. Jangan, yang penting saya udah baca Yasin, udah pulang. Ingat, ya Allah, ntar kalau saya di dalam bagaimana? Jangankan diri, duduk kagak bisa, orang sempit bener. Kita bayangkan tuh, bayangkan kalau saya di dalam bagaimana? Kita ngomong kalau seandainya yang di kuburan itu orang tua kita, ya Allah, babak mah enak, Mbak, gitu.
Ini ngomong nih, Baba mah enak, Mbak. Emang enak kenapa? Iya, tiap hari Jumat saya datengin, saya kirimin pahala, saya kirimin Fatihah, saya kirimin Yasin, saya kirimin tahlil, enak Baba mah. Ntar kalau saya bagaimana? Anak saya mau nggak kira-kira ngirimin Fatihah buat saya? Mau nggak ziarahin kubur saya nanti? Baba mah udah enak di dalam. Tiap Jumat saya ngajak anak-anak buat bacain Yasin. Tiap malam Jumat dibacain Fatihah, Yasin. Enak Baba. Cuman masalah kalau saya yang masuk ke kuburan, anak-anak saya bagaimana? Mau nggak kira-kira? Idep nggak gitu? Baba mah enak, tiap tahun diadain haul, orang-orang pada datang ngirimin Fatihah. Ntar anak saya mau bikinin haul buat saya apa kagak? Gitu. Ya. Maka kita ambil pelajaran kalau ziarah kubur. Maka semuanya manusia takut dengan mati. Bahkan Siti Aisyah ini mengatakan, nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kuluna nakrahul mauta. Setiap dari kami ini takut sama mati ya Rasul. Benci sama mati, nggak mau mati. Kata Siti Aisyah. Faqala alaihi salatu wasalam, maka Nabi menjawab, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bi rahmatillah. Sesungguhnya orang yang beriman kalau mati itu hadir kepada dirinya, sedikit lagi mau mati nih orang, sakratul maut, busyira bi rahmatillah. Allah ngasih kabar gembira sama jenazah tuh, calon jenazah. Apa? Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau nyawa udah nyampe sini nih, kerongkongan, maka si calon jenazah itu akan melihat apa yang orang lain kagak lihat. Apa yang dia lihat? Turun malaikat Jibril dalam riwayat, buka sayap kanannya. Di situ ada gambaran surganya Allah. Maka orang yang lagi sakratul maut, ketika ini orang yang soleh, dia akan melihat pandangannya tertuju kepada gambar itu tuh. Anaknya manggil nggak bakalan nyaut dia. Mbak, Baba, ini saya Mbak, anak pertama ini. Nggak bakalan nyaut, ngapa? Lagi asik ngeliatin sorga, tempat saya nanti. Tapi orang yang durhaka, yang nggak mau ibadah, yang dibuka sayapnya sebelah kiri, dia ketakutan ngeliat neraka. Saking takutnya, anaknya manggil nggak nengok dia. Mbak, ketakutan. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai teriak jerit, saking takutnya. Itu di daerah Cepeteh dulu kan ada guru Hamim, ya, orang tua dari engkong saya, guru Hamim, itu diminta buat talkinin seorang jenazah. Kiai tolong talkinin orang tua saya. Begitu ditalkinin, Pak, ayo la ilaha illallah. Ketika dituntun buat baca kalimat tauhid, bukan nyaut la ilaha illallah, tapi ngomong apa? Bujuk buset begitu. Ya, ditalkin, dibacain tahlil malah begitu. Bujuk buset. Kenapa? Mungkin karena dia takut tuh ngeliat itu. Nah, sekali lagi yang jadi pertanyaan, entar kalau kita bagaimana? Maka tadi di awal saya katakan, semoga dengan hadirnya kita ke majelis ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, boleh jadi seseorang ketika di dunianya, orang-orang ketika dia meninggal dunia, jemaah yang nyolatin dia bersaksi, kan kalau orang sholat jenazah begitu ya, di akhir ada tasyhid namanya, isyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair. Jemaah bilangnya khair begitu ya, pada jawab khair. Bisa jadi ketika seluruh orang yang mensolati dia mengatakan khair, ketika masuk ke dalam kubur, dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, ini ada orang-orang yang ketika dia masuk ke dalam kubur, anggota tubuhnya nggak mau bersaksi bahwa dia orang baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Kakinya ngomong, malaikat, ya Allah, dulu saya nggak pernah dipakai ke masjid, ke musola, nih kaki. Bisa jadi yang di dunia khair,
Tapi kakinya sendiri nggak mau bersaksi dia orang baik. Tangannya nggak pernah, ya Allah saya nggak pernah dipakai buat ngebet Al-Quran. Matanya, ya Allah saya nggak pernah dipakai buat ngeliat Al-Quran. Ngeliat YouTube sama WA doang kerjaannya gitu. Bisa jadi yang di dunia mereka khair, tapi di dalam kubur bahkan hatinya sendiri nggak mau bersaksi dia orang baik. Dulu saya nih hati nggak pernah dipakai buat husnuzon, suuzon mulu nih orang sama orang lain. Sekali lagi yang jadi pertanyaan kita, nanti kalau kita bagaimana? Ya, orang-orang yang ada di Cianjur yang kena musibah, kita doakan semoga yang meninggal Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Kita semuanya semoga terhindar dari mara bahaya, selalu Allah lindungi, dan kita semuanya, keluarga kita, ya, anak istri kita yang ada di rumah semuanya dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang sekalian, mari kita lanjutkan taklim fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tajibu alaihi sholatu. Orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah sholat. Tajibu sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wajib mengerjakan ibadah sholat ala kulli muslimin, bagi setiap, pertama muslimin, orang Islam, ya, orang Islam. Orang di luar Islam nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban sholat. Tapi begitu ada orang yang non muslim, orang kafir, ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk ke dalam Islam, saat itu juga dia punya kewajiban sholat, ya. Sekitar 2 bulan yang lalu di yayasan saya ada orang dari Ukraina, perempuan mau masuk Islam. Akhirnya dituntun sama kita, guru-guru kita tuntun buat masuk Islam. Begitu rapi, ada translatornya, orang temennya, ya. Saya bilang, Mas, bilangin sama mbaknya, ntar Zohor udah mulai wajib sholat nih, gitu. Udah mulai wajib sholat, abis ini sholat mandi wajib, sholat deh, ntar Zohor sholat. Cuma nyampein, tapi dia kagak bisa, belum hafal bacaan sholat. Yang penting sholat aja dulu, ajarin gerakannya. Bacaan Arabnya nggak bisa, ya sambil diajarin, nggak apa-apa. Buka, ngelihat tulisan, boleh nggak? Boleh, ketika pakai kertas yang gede tulisin pakai Latin alhamdulillahirabbil, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Saking pentingnya ibadah sholat. Ya. Maka kewajiban yang pertama adalah orang muslim, ya. Yang kedua, balighin, muslim yang sudah baligh. Apa itu baligh? Yang sudah cukup usianya, umurnya sudah cukup. Akilin, apa akilin? Berakal. Karena ada orang yang umurnya sudah cukup tapi akalnya kagak. Ada. Itu orang-orang yang di rumah sakit jiwa, ada kewajiban sholat? Enggak. Umurnya udah 50 tapi nggak berakal, ya nggak wajib sholat. Islam, dia sudah balik tapi nggak berakal, nggak ada kewajiban sholat. Atau misalnya pingsan, ya, tidur. Ketika pingsan, ketika tidur, seseorang nggak ada kewajiban sholat. Tapi ketika dia sadar dari pingsannya, dia sadar, dia bangun dari tidurnya, wajib sholat. Tadi kita tidur habis sholat asar, misalnya nih emang udah ngantuk banget, tidur jam 4:30 ketiduran, bangun-bangun jam 9 malam, maghrib bablas, dosa nggak? Kagak dosa. Rufi al-qalam, nggak dosa. Cuman begitu dia bangun, kewajiban maghrib langsung jatuh, langsung ada, diqadha maghribnya. Jangan, ya udah lewat, ya udah dah, jangan begitu ya, qadha. Ya. Karena ketika dia tidur hilang tuh, ya, akalnya hilang. Orangnya muslim, sudah balik, berakal, tahirin, harus suci. Ya. Suci dari apa? Hadas kecil dan hadas besar. Kayak istri kita, muslimah, sudah balik, ya, berakal, tapi lagi haid, wajib nggak sholat? Nah, boleh dia sholat malah dosa dia. Ya.
Jadi ada 4 tuh, muslim, baligh, berakal, dan suci. Wasobiyu, dan adapun anak kecil, wasobiyu idza balagha sab'a sinina, apabila seorang anak kecil balagha sab'a sinina, sudah sampai usianya 7 tahun, yajibu ala waliyihi, maka yang punya kewajiban bukan anaknya tapi walinya. Siapa itu? Kalau ada orang tuanya ya orang tuanya. Orang tuanya udah nggak ada, dia tinggal sama mamangnya yang punya kewajiban. Yajibu ala waliyihi, anak yang berusia 7 tahun maka wajib bagi walinya ayyamurahu, untuk memerintahkan, untuk menyuruh anak tersebut bisolati, mengerjakan ibadah salat. Wa idza balagha 10 sinina, dan apabila usianya sudah mencapai 10 sinina 10 tahun, yajibu darbuhu ala tarkihi, maka walinya itu wajib memukul anaknya kalau dia meninggalkan. Boleh mukul, cuman mukulnya bukan pakai balok, bukan, ya. Mukulnya mukul sayang. Nah, ngasih pelajaran, atau kalau bukan mukul ya jewer gitu. Kasih peringatan, maksudnya kasih peringatan. Liyatamarrana 'alaiha, sebagai bentuk latihan bagi dirinya. Jadi jangan gini halnya mas sekarang. Anak kita nggak sholat, kita santai-santai aja. Ini sekarang banyak. Ya. Pergi kemana tahu kagak ditanyain. Udah masuk waktu sholat nggak ditanyain. Ya. Sebagai orang tua yang baik, ketika dia pergi udah waktu sholat, kita tanya, Neng, udah sholat belum? WA, SMS, telepon, ingetin, udah sholat apa belum? Jangan diem aja, jangan. Dibiarin di kamar, yang penting anak saya nggak keluyuran di rumah aja, main HP, lupa sholat, diam aja dah, jangan. Bahkan di sini dikatakan kalau usianya sudah 10 tahun, boleh kasih pelajaran. Ya, boleh dijewer, dipukul, dicubit gitu. Cuman bukan pukulan yang menyakiti, bukan. Pukulan untuk mendidik. Ya. Bukan kita kesel, kita gaplok itu anak sampai nyungsep, jangan. Ya, nggak boleh, bukan pukulannya bukan pukulan menyakiti, tapi pukulan untuk liyatamarrana 'alaiha, untuk bentuk latihan bagi anak tersebut. Alamatul bulughi, tanda-tanda seseorang itu sudah baligh. Nah, kita orang tua harus paham, ya, guru harus paham, ini murid kita udah baligh apa belum gitu. Alamatul bulughi salasun, tanda-tanda seseorang itu sudah baligh ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan. Kalau anak itu laki-laki, ya, tamamu khamsa asyrata sanatan, usianya mencapai 15 tahun. Kalau 15 tahun, insya Allah sudah balik dah tuh. Kalau 14 tahun masih ada kemungkinan belum balik. 13 tahun masih ada kemungkinan anak laki belum balik. 11, 10 masih ada kemungkinan belum balik. Tapi kalau udah 15, insya Allah sudah balik. Ya. Maka sudah mukallaf kalau kayak gitu, sudah punya beban untuk melakukan ibadah wajib. Wal ihtilam. Apa ihtilam? Ada keterangannya di bawah. Al-ihtilamu huwa khurujul maniyyu fin naumi, mimpi basah. Ada anak laki usianya belum 15 tapi sudah pernah mimpi basah, maka udah balik. Maka tadi dikatakan usianya belum sampai 15, masih 12 tahun, ada kemungkinan belum balik. Tapi kalau 12 tahun belum nyampe 15 udah mimpi basah, walaupun belum nyampe 15 tahun, anak laki-laki tersebut sudah balik. Wal haidu fil untha, dan juga kalau perempuan itu haid, ya. Menstruasi kalau kata orang kita. Nah, selanjutnya masuk ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9. Fi syuruti sholati, syarat-syarat daripada ibadah sholat. Syurutu sholati sittatun, ada 6 syarat untuk mengerjakan ibadah sholat. Al-awwalu, yang pertama, ma'rifatu waqtiha,
tahu sudah masuk waktu, ya, tahu waktunya sholat. Maka kalau kita nggak tahu waktunya, kita nggak boleh sholat. Kita nggak tahu waktunya, kita belum boleh, sampai kita benar-benar tahu ini sudah masuk waktu sholat, maka boleh tuh kita sholat. Ya. Wasani yang kedua, toharatul badani wathaubi wal makani anin najasah. Yang kedua, suci badannya, wathaubi pakaiannya, wal makani dan tempatnya, tempat sholatnya, anin najasah daripada najis. Kalau badannya mungkin dia habis buang air kecil belum cebok, ya, belum cebok, maka harus disucikan dulu. Nah ini hadirin jamaah sekalian, ketika kita buang air kecil, misalnya bancret ke kaki nih, ya, bancret ke kaki kita gulung celana kita, bancret ke kaki. Diusahakan nyuci najisnya, bancretannya di kaki jangan dibarengi dengan ketika wudhu nanti pas nyuci kaki. Jadi sebelum wudhu cuci kakinya dari najis dulu, gitu. Bersihkan dulu. Kita habis buang air kecil, habis itu pengen wudhu, bersihkan dulu kakinya, siram pakai air, baru kita wudhu. Ya. Jangan begini, antar aja dah pas nyuci kaki sekalian. Ya. Kalau bisa jangan kayak begitu. Jadi suci badannya, wasaubi dan juga pakaiannya. Nih pakaian kita suci daripada najis. Suci belum tentu bersih, bersih belum tentu suci. Ya. Saya ulangin, bersih belum tentu suci. Ada pakaian bersih benar, cuman ternyata najis. Ada pakaian yang kelihatannya nggak bersih, tapi suci. Nah, yang menjadi syarat adalah suci dari najis. Saya pakainya pada kumel-kumel banget, ini gimana? Boleh, asal nggak najis, asal suci. Ya. Wal makani dan juga tempatnya, tempat sholat. Nah, yang dimaksud tempat sholat adalah ukuran sajadah. Ya, ukuran sajadah. Misal begini hadirin jamaah sekalian. Kita sholat, di sejadah kita ada kotoran cicak nih. Ya, ada kotoran cicak. Tak aja dah. Maka kita nggak boleh sholat di situ tuh, karena termasuk tempatnya nggak suci. Kita sholat, ini kan luas nih musola ya. Ukuran kita sholat kan sampai sujud itu ukuran sejadah kalau ditarik segini nih misalnya. Ada kotoran cicaknya di sana, di karpet sebelah sana. Boleh nggak? Boleh. Jadi batas ukuran sholat, makan yang disebut makan adalah ketika kita sujud, nah itu. Ya. Dan itu batas juga seseorang boleh melewati orang ketika sholat. Kita sholat di sini misalnya nih, sholat pertama. Ada orang lewat di depan begini, boleh kagak? Boleh. Yang nggak boleh lewatnya di batasan sejadah, garis teritorial kalau kata orang kita. Apa garis teritorial itu? Yaitu sejadah itu. Maka kalau di masjid-masjid yang besar-besar itu biasanya ada sutrah tuh, ya, ada pembatasnya. Kita mau sholat nih, karpetnya pelong aja begitu, nggak ada batasan, nggak ada garis-garis kayak model begini, ditaruhin di depannya. Bisa juga pakai tas. Nah ini batas teritorial saya nih, nggak boleh lewat sini nih. Maka kalau ada orang lewat, kita begini tangan kita singkap tuh orang, jangan lewatin saya lagi sholat, maksudnya begitu. Nah batas teritorial itu adalah area sholat kita. Kalau ada najisnya nggak boleh. Tapi kalau najisnya di sono, ya kita sholatnya di sini, boleh nggak? Boleh. Ya. Yang disebut makan itu satu tempat di mana kita diri, kita ruku, kita sujud di daerah situ. Wasalitsu dan yang ketiga, toharatul hadatsaini, suci daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ngilanginnya pakai wudu, hadas besar ngilanginnya pakai mandi wajib. Warabi'u yang keempat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nggak boleh kita sholat, saya mah madhep sono aja dah. Kecuali mohon maaf, semalam ketika sholat isya, karena memang orang tua saya matanya masih belum jelas ngelihat. Itu pas saya masuk ke kamar, nggak tahu ya sholatnya menghadap ke utara. Kok mau utara? Ya saya tungguin dulu sampai rapi.
Ini kalau ada orang begitu tuh tungguin dulu. Jangan langsung salah sholatnya. Jangan digituin. Rapin dulu, biarin, rapin dulu. Ntar rapi baru kita tegur, kita ingetin, ntar dia silakan sholat lagi. Jangan dia lagi sholat, kita Pak, salah kiblatnya, jangan gituin, jangan. Ya, jangan ditegur. Rapihkan dulu, setelah rapi kita bilangin kiblatnya tadi salah. No, kesono kiblatnya, baru kasih unjuk. Wal khamisu yang ke-5, satrul aurah, nutup aurat. Wasadisu yang ke-6, ma'rifatu furudiha wa sunaniha. Tahu yang mana fardu salat, mana yang sunnahnya. Rukun salat dan sunnah salat harus tahu. Oh, Fatihah itu rukun. Takbiratul ihram masuk rukun. Tahiyat akhir masuk rukun, ya. Baca surah pendek masuk sunnah. Kalau ada orang yang sholat, imam sholat, jadi imam dia nggak baca surah pendek, jangan bilang wah sesat nih, jangan bilang begitu, jangan. Kenapa nggak pakai surah pendek? Bukan dia yang sesat, kita yang kagak paham, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Baik, baik. Jadi mengenai waktu yang tertinggal karena tertidur, ya. Ya. Nah, jadi barangkali ada nilai utamanya nih. Yang mana apa yang punya tempat, apa yang tertinggal yang kita kerjain. Maksudnya gimana? Nah, jadi katakan, mohon maaf, barangkali saya agak terburu-buru. Katakan itu sholat tertinggal karena tertidur, katakan maghrib, asar tertinggal. Nah, kita maghrib, sholat maghrib. Nah, kita mengerjakan mana yang lebih utama nih, apa yang punya dulu, apa yang tertinggal gitu. Bangun jam 8 malam. Kerjainnya maghrib dulu, apa isya dulu gitu ya? Yang utamanya maksudnya. Iya, ya boleh yang mana aja, boleh yang mana aja. Ya. Utamanya nggak ada ya? Iya boleh, tapi ini kalau saya, ya kalau saya kerjakan sholat yang dimana dia waktunya di situ. Misalnya sholat isya dulu, baru sholat maghrib kayak gitu. Artinya kan dia ada nilai tambah. Iya, iya. Iya, yang mana aja silakan, kayak sholat jamaah takhir, ya. Kayak sholat jamaah takhir kan nanti boleh. Iya, yang masuk dulu. Ada lagi? Hadirin jamaah sekalian. Kalau nggak ada, mari kita tutup kajian kita malam hari ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fadudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.